Terima kasih kepada Pak Ponijan yang sudah memberikan cerita yang cukup panjang tentang diri saya yang sebetulnya malah memalukan. Karena saya tidak sehebat yang bumbunya Pak Po kasih tadi. Malah sebetulnya saya merasa Bante Subba yang lebih paling hebat, Bante Subba Panyo. Kenapa demikian? Beliau tadi kan menceritakan bahwa beliau memilih tempat di Balikpapan sebagai tempat tinggal sementara karena perjalanan dari bandara menuju ke Samarinda itu memang berisiko tinggi. Betul sekali. Ya, nama merek taksi yang tadi disebutkan saya tidak tega menyampaikan di sini. Itu memang cukup bikin sport jantung, ya. Dalam 2 jam setengah bisa tembus Samarinda Balikpapan. Sehingga saya bisa memahami kalau Bante Subba memang mungkin ya tegang ambil pegangan taksinya itu sampai di tempat, ya. Nah, kemudian beliau lalu melihat tempat. Ini yang luar biasa. Yang tadi saya pikir-pikir, wah ini hebat sekali Bante Subba ini. Karena beliau melihat tempat, beliau mempunyai mimpi dengan tempat itu. Dan mimpi itu saya sampai tidak terpikir. Gara-gara ada wihara Wihara Buddha Manggala, mungkin gara-gara itu ibu kota dipindah. Luar biasa itu, yang keras tepuk tangannya. Wah, saya sampai mikir ini hebat sekali, kekuatan apa ini? Ya, kalau saya ecek-ecek begini, lebih ecek-ecek dari Pak Pola kalau saya ini, ya. Tidak ada artinya diceritakan sedemikian hebat. Tapi kalau sampai punya kekuatan memindahkan ibu kota, tempat yang tak terpikir itu sudah sekian puluh tahun negara berdiri, baru kali ini setelah Mahavihara Buddha Manggala ini 20 tahun pindah ke daerah sini. Luar biasa ini. Saya sampai bayangkan ini apa ya, hasil meditasinya gimana ya. Kok bisa mimpinya sedemikian hebat. Ya, karena itu nanti mudah-mudahan para biku-biku yang lain, para samanera juga yang hebat-hebat ini, mudah-mudahan nanti satu ketika juga mempunyai prediksi yang demikian hebat. Sehingga di mana tempat Anda berada, di situ menjadi pusat yang sangat luar biasa seperti yang sudah dicontohkan oleh Bante Subba Panyo. Luar biasa. Saudara-saudara, dalam rangka 20 tahun usia Mahavihara Buddha Manggala ini, para pengurus membuat acara yang sedemikian hebat. Saya tadi dari ruang tunggu sana sudah menyaksikan, tayangan ini kan, tayangan siaran langsungnya kan bisa kita saksikan dari ruang tunggu. Kok bisa ya hebat seperti ini? Ya, kemudian waktu masuk susunan acaranya demikian bagus. Sambutan Romo Mariono juga hebat. Karena beliau ini saya kenal masih sangat awal sekali dulu ketika di belakang bihara. Beliau bersama istri, anaknya masih kecil, mungkin masih bayi loh itu anaknya ya. Ya, kemudian saya tinggal bersama beliau. Wah, saya lalu lihat dari sana, hebat sekali, mukanya tenang, wajahnya penuh kedamaian. Kemudian menyebut para tamu sebagai para pecinta dhamma. Wah, ini satu istilah yang luar biasa. Para pecinta dhamma. Wah. Nah, itu yang saya lalu merasa,
kayak siaran di radio ya. Tapi ini belum pernah digunakan di tempat-tempat di lingkungan Buddhis, sehingga para pecinta Dhamma, biasanya kan para umat Buddha yang berbahagia atau para umat yang saya kasih, yang saya cintai, tapi para pecinta Dhamma, ini satu istilah yang bagus, dan beliau adalah orang yang saya kenal juga sekian lama. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau saya lihat tadi susunan acaranya demikian bagus. Ya, baik tariannya, paduan suara, waduh luar biasa lagi. Sampai saya tadi tanya sama Bante Subba, ini umat Buddha semua? Iya. Wah, kualitasnya kok hebat banget. Wah, luar biasa. Ini yang menyanyi di paduan suara tadi ikut di sini enggak? Enggak ya? Ada ya? Satu orang saja. Siapa lagi? Kok cuma 2? Oh, 3. Oh, mencar-mencar. Oh, di sana kumpul. Anda memang luar biasa, bagus sekali. Saudara-saudara, kemudian lalu saya merenung. Wah, enggak salah ini. Enggak salah saya membagi tugas dengan Bante Subba. Karena tadi Bante Subba kan mengatakan bahwa saya ini selalu ke Samarinda, terus tidak memperhatikan Balikpapan. Saya lalu merasa, saya bukan tidak memperhatikan Balikpapan, tapi saya memberikan kepercayaan penuh 100% kepada Bante Subba. Itu maksud saya. Kalau saya ikut campur membina Balikpapan, nanti acara 20 tahun ini, kemudian Bante Subba merasa, saya kalau nggak dibantu-bantu tamu nggak bisa nih. Jadi saya merasa nggak enak juga kan. Tapi dengan 100% beliau yang membina, saya biarkanlah Bante Subba yang membina lah. Saya ngurusi yang Samarinda yang ada di jalan yang hancur itu dulu itu. Itu kan hancur sekali, selip-selip jalannya itu dulu. Kalau hujan ya, bagi orang Samarinda kan tahu. Sudah ini biar aja. Balikpapan ini adalah Bante Subba yang 100% mengolah. Dan begitu hari ini berhasil, maka beliau bisa bercerita dengan baik sekali. Kenapa? Karena ini 100% hasil pengolahan, pengelolaan dari Bante Subba Panyo yang luar biasa. Aduh, luar biasa banget. Nah, saudara-saudara, karena itu tadi kalau paduan suaranya demikian merdu, wah luar biasa lagi. Saya tadi juga tanya, ini penari Dayaknya umat Buddha bukan? Waktu pakai topeng beliau nggak bisa jawab. Nah iya loh, topengnya kan rapet sekali. Beliau ya saya tanya, nggak tahu tuh. Oh ya, saya maklum. Kemudian kan tariannya keluar nggak pakai topeng. Saya tanya, ini umat Buddha bukan? Oh, ternyata bukan umat Buddha. Oh, tapi mau mengisi acara yang demikian hebat, itu juga luar biasa, ya. Oh. Nah, saya harapkan nanti satu ketika dengan pengolahan Bante Subba dan dibantu Bante Adi dan dibantu dengan yang lain-lain, satu ketika nanti yang mengisi acara juga banyak umat Buddha yang lain. Karena kemarin kita bukan di Jakarta, waktu Bante Cita Nando, itu yang mengisi semua orang Halong. Spesial datang dari Halong, itu ada penggalangan dana untuk pembangunan wihara di Halong, semua yang mengisi orang-orang Halong. Jadi saya lihat, oh ini orang Halong, ini umat Buddha, iya, dan ini masih saudaraan semua katanya. Oh bagus. Nah satu ketika saudara-saudara, Anda bukan hanya menyanyi, tapi juga menari, dan yang lain-lain, mengisi semua. Kenapa saudara? Jangan membuat malu Bante Subba yang sudah berhasil membangun fisik yang sedemikian luar biasa. Karena ketika saya walaupun sering ke Samarinda, bukan berarti saya tidak nengok Balikpapan. Ya, tadi Bante Subba juga menyampaikan,
beberapa kali saya datang, kebetulan beliau ya banyak kesibukan, saya itu lalu melihat prosesnya. Dulu dari tanah masih kosong, kemudian kutiknya itu dari kontainer, ya betul ya, kontainer. Kutik pertama beliau kontainer, diletakkan di sana, di pinggiran itu. Itu saya sudah lihat. Kemudian ada pembangunan-pembangunan, saya sering lihat. Saya mampir lihat. Dan saya setiap kali datang lihat, kaget. Untung jantung masih tahan. Perkembangannya kok luar biasa. Perkembangannya kok hebat sekali. Nah, tadi beliau katakan, ini adalah perkembangan fisik. Ini adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik kita gampang lihat. Tetapi pembangunan batin, mental, spiritual, ini yang sulit. Dan pembangunan fisik ini hanya sarana untuk pembangunan mental spiritual. Seperti yang tadi beliau sampaikan, ada selain wihara sebagai fasilitas untuk kegiatan spiritual, ada sekolah. Ya, Mita School yang sudah dirintis dari Pak Ud dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga punya rencana untuk segera membangun gedung pertemuan, gedung serbaguna. Yang ini tentu sangat luar biasa karena ibu kota pindah ke daerah sini, maka tentu semakin banyak orang yang datang. Dan tentu bukan hanya mereka berkunjung sebagai turis, tetapi mereka juga mungkin ada yang upacara pernikahan, kemudian ada acara-acara semacam ini dan lain sebagainya. Kalau ada gedung sendiri, tentu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau tadi Pak Mariono mengatakan, bahwa 13 tahun ya saya tidak ke sini ya. Sebetulnya saya sering ke sini, cuman saya jarang mengisi. Ya, karena karma baik saya kurang. Sejak wihara Mahavihara Buddha Manggala dibangun, saya hanya bisa berkunjung dan baru dalam rangka ulang tahun ke-20 saya baru punya karma baik sedikit untuk besok pagi mengisi kebaktian. Sedikit. Karena karma baik yang sedikit ini, kemudian saya kepingin bikin karma baik baru. Maka saya lalu tanya kepada Bante Subba, apa lagi? Saya suruh ngisi apa lagi? Nah, karena saya kepingin karma baik ini saya pupuk terus. Karena saya juga kepingin punya kemampuan seperti Bante Subba yang bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang. Nah, sehingga akhirnya oleh Bante Subba dikasih kesempatan lagi. Malamnya ngisi lagi, diskusi. Aduh, senang sekali saya. Karma baik saya berbuah luar biasa. Diundang makan pun tadi pagi itu saya senang. Saya sampai tanya sama Bante Subba, masih punya kesempatan saya makan siang di wihara. Tadi malam saya tanya gitu. Masih, aduh, karma baik, karma baik. Kapan karma baik saya berbuah lagi seperti ini? Nunggu 20 tahun lagi mungkin. Jadi belum tentu 13 tahun, Pak Mariono. Bisa nunggu saya 20 tahun lagi. Aduh, saya umur 80 tahun ini. Nah, saudara-saudara, pembinaan mental spiritual itu yang paling penting. Pembangunan wihara sudah bagus, secara fisik luar biasa. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya sudah luar biasa. Ada gedung-gedung yang nantinya ada gedung untuk pertemuan dan lain sebagainya sudah luar biasa. Tapi sekarang pembangunan mental. Kenapa demikian saudara? Karena dharma itu bukan hanya fisik. Tetapi dharma itu justru berbicara tentang mental spiritual. Sehingga kalau tema kita pada kesempatan malam hari ini, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menggali kebahagiaan
di dalam Dharma, ini sesungguhnya berarti Dharma menyediakan cara-cara untuk mewujudkan kebahagiaan. Saudara-saudara yang berada di sini, apakah Anda sudah berbahagia semua? Tidak ada yang menjawab. Berarti tidak bahagia. Saya tanya sekali lagi, Anda yang di sini apakah sudah berbahagia semua? Sudah? Sudah, saya enggak perlu toh. Lalu sudah menemukan kebahagiaan, nah sudah ketemu. Lah ngapain saya harus ceramah lagi? Jadi Anda sudah bahagia kan? Belum. Kalau belum saudara-saudara, cari bahagia itu susah. Kalaupun saya jelaskan dalam setengah jam ke depan, sulit. Jadi ya percuma juga. Saudara-saudara, walaupun kebahagiaan itu tidak mudah, tetapi ada cara untuk mencapai. Apa sih yang disebut bahagia? Bahagia, kalau saya bisa, tadi siang Pak Po nggak datang ke wihara ya? Wah, tadi siang rame sekali, makanan bermacam-macam. Kalau saya mendapat berbagai macam jenis makanan, seperti tadi pagi, itu bahagia atau bukan? Bahagia. Bahagia atau bukan? Bahagia. Berarti ketika saya mendapat, wah, aku bahagia. Jadi sampai malam ini saya akan tetap bahagia, sampai besok saya tetap bahagia gara-gara makanan tadi siang. Saudara-saudara, dapat makanan atau Anda kebetulan dikasih HP baru. Apakah kalau Anda dapat HP baru itu bahagia atau tidak bahagia? Bahagia? Atau mungkin ada istilah yang lain, bukan bahagia? Happy. Senang. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia ada dua kata yang berdekatan. Senang dan bahagia. Ini berbeda. Mendapat makanan enak itu senang. Mendapat HP itu senang. Senang itu berasal dari luar. Penyebabnya. Saya mendapat, berasal dari luar itu senang. Dan waktu merasakan senang itu pendek. Jadi begitu ketika mendapat makanan senang. Selesai makan, biasa-biasa. Besok pagi, makanan itu sudah diproses dan dibuang, tambah biasa-biasa. Itu senang. Ya, waktunya pendek, sumber kesenangan dari luar. Tetapi malam hari ini, ketika saya bisa berbagi Dharma kepada Anda, saya merasakan bahagia. Bahagia berasal dari dalam. Ketika kita bisa memberi. Dan bahagia itu bisa berjangka panjang. Sehingga ketika pengalaman saya dalam rangka 20 tahun usia Mahavihara Buddha Manggala ini, saya merasa bahagia. Sampai nanti 20 tahun kemudian, kebahagiaan ini masih tetap bisa dirasakan. Karena kebahagiaan itu jangka panjang. Nah, hal ini saudara-saudara, kalau Anda dalam rumah tangga juga sama. Anda kalau mendapat pasangan hidup,
Atau Anda diberi hadiah oleh pasangan hidup. Misalnya Anda ulang tahun, kemudian Anda diberi roti, Anda diberi baju, Anda diberi hadiah-hadiah tertentu, maka itu hanyalah senang. Karena mendapat sesuatu dari luar. Tetapi ketika Anda bisa melihat pasangan hidup Anda tersenyum, dulunya sedih, kemudian Anda bisa menghibur pasangan hidup Anda, dan dia akhirnya tersenyum. Ketika pasangan hidup Anda takut, gelisah, cemas, kemudian Anda bisa memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, maka ketika akhirnya pasangan hidup Anda tersenyum, itulah kebahagiaan. Nah, jadi senang dan bahagia berbeda. Sekarang yang akan kita cari di sini adalah bagaimana Dharma memberikan kebahagiaan. Saudara-saudara, bahagia itu berarti memberi. Bahagia itu berarti melepas. Kita di dalam Dharma sudah diajarkan pelepasan sejak awal. Contoh yang paling sederhana. Apakah nanti di sekolah minggu, apakah itu di mungkin PAUD dan lain sebagainya, ada satu lagu wajib umat Buddha yang sangat dikenal, yaitu marilah berdana. Dana Paramita. Marilah kita berdana, itu baris pertamanya. Saya juga hafal itu. Karena tiap kali kebaktian, lagunya itu aja. Sampai di pertemuan-pertemuan para pemuda, ayo, mendadak lagu Buddhis yang Anda ingat, keluar lagu Dana Paramita. Nah, saudara-saudara, begitu ada Dana Paramita, lagu itu dinyanyikan, semua orang asik membuka dompetnya untuk siap-siap masukkan. Sebetulnya itu adalah belajar pelepasan. Jadi saya melepas dengan nilai tertentu. Kemudian kalau Anda melihat tadi kegiatan yang disampaikan oleh Pak Mariono dalam rangka 20 tahun peringatan usia Mahawihara Buddha Manggala, ada donor darah. Itu juga bagian dari pelepasan. Orang yang berdonor darah, siapa di sini yang donor darah? Satu, anak kecil. Anda masih kecil loh di situ. Besar juga. Maaf ya, dari sini kayak kecil sekali. Satu orang aja di sini. Coba yang donor darah. 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Oke. Saudara-saudara, Anda donor darah itu kira-kira 250 cc ya. Betul enggak? Pak Mariono, Anda ikut donor darah enggak? Anda ikut donor darah enggak? Anda ikut donor darah enggak? Saya sambil pegang sini loh. Anda ikut donor darah? Saudara-saudara yang donor darah itu, Anda datang pada harinya, kemudian Anda menyerahkan diri untuk dimasuki jarum besar, diambil sekantong darahnya. Betul? Ada yang sudah lebih dari sekali? Tunjuk jari. Wah, hampir semua. Saudara-saudara, yang sudah lebih dari sekali donor darah, yang sudah diambil sekantong itu, saya yakin kalau digigit nyamuk pasti diam aja. Saya yakin itu, karena dia akan mengatakan, saya diambil sekantong aja nggak apa-apa, apalagi cuma setitik. Betul? Jawabnya meragukan.
Beberapa yang donor darah, mudah-mudahan bukan Anda, wah sudah mendapat PIN segini 25 kali dan sebagainya, ada yang 25 kali 2, 25 kali 3, kena nyamuk masih ajar juga. Loh, kamu kan sudah donor banyak. Iya Bante, saya donorkan sama orang yang diperlukan, bukan donor sama nyamuk. Oh, konsepnya gitu ya. Kan boleh diusir atau tidak perlu dibunuh. Nah, saudara-saudara, ketika Anda berdonor darah, maka sebetulnya Anda juga belajar pelepasan. Darah ini nanti akan diberikan siapapun juga, Anda tidak mau pusing. Dan yang menerima darah Anda itu juga tidak mau tahu atau malah tidak mengenal siapa yang telah menyerahkan darahnya ini. Sehingga kalau di dalam Dhamma, ini sebetulnya adalah dana yang sempurna. Dana yang berdana tidak kenal dengan yang menerima dana. Yang menerima dana tidak kenal dengan yang memberikan dana. Nah itu donor darah. Dan ini juga menjadi kegiatan pelepasan. Kemudian ada pindah patah. Juga sama. Tadi disampaikan toh ada pindah patah. Pindah patahnya keluar di kota atau di wihara putar-putar aja? Di wihara putar. Saudara-saudara, waktu pindah patah itu juga semua umat, mungkin karena tidak ke kota, berarti di wihara, itu sama dengan kalau Anda berdana makan tadi. Anda datang mempersembahkan makanan. Dan Anda rela ikhlas mempersembahkan dana makan. Tadi kita menerima dana makan banyak sekali, entah berapa meja sampai penuh sekali. Tapi tidak ada satupun yang ngomong begini. Ini beberapa kota saya sudah menyampaikan, kenapa harus ngomong? Bante, ini nasi goreng saya yang masak sendiri loh Bante. Saya waktu mendengar kata-kata itu sebetulnya saya agak terancam. Karena di dalam batin saya sih tidak bisa memprediksi seperti Bante Subha untuk 20 tahun ke depan ya. Cuman saya lalu merasa, apa buntutnya tidak seperti ini ya? Bante, ini saya masak sendiri loh Bante. Awas. Sampai tidak dimakan, besok saya nggak datang lagi. Jadi ketika dikatakan, Bante, nasi goreng saya yang masak sendiri. Aduh, berat nih. Bante, ini tadi saya jam 3 loh Bante masak. Ada nggak di antara Anda yang gitu? Ketawanya sudah jawaban Bante. Ibu-ibu ketawanya kenceng ini mungkin sering begitu. Ingat, kata-kata Anda ancaman bagi para biku. Nah, tapi hari ini saya tidak mendengar kata-kata itu sama sekali. Sudah. Kemudian, tepuk tangan, bagus. Tidak ada, saya tidak dengar. Di beberapa kota saya masih dengar. Kemudian setelah kita para biku menerima dana makan, ya sudah, nggak ditonton lagi. Karena ada beberapa tuh yang nonton. Jadi saya kemudian jadi merasa lagi. Saya ini agak baper loh orangnya. Maaf ya, saya agak baper. Jadi saya lalu merasa kalau ditonton ya duduk di depan gini terus saya baru makan. Saya lalu merasa kalau nanti ada orang melempar pisang ke saya, kemudian saya menangkap, kemudian saya mengupas, kemudian saya memakan, penonton itu senang. Kacangku dimakan, ini pisangku dimakan, pisangku. Kemudian dia yang melempar kacang. Kemudian saya juga menangkap. Kemudian saya juga kacangku juga dimakan, kacang. Jadi saya agak baper kalau ditonton itu. Tapi hari ini enggak ada. Kenapa saudara saya bapernya itu? Karena setelah selesai makan, penonton itu ada yang komentar. Loh Bante,
mie goreng saya tadi kok nggak dimakan Bante? Saya capek-capek masak loh Bante. Awas besok kalau datang lagi. 20 tahun kemudian datang pun saya masih ingat itu. Bante enggak makan mie goreng saya. Tapi saudara-saudara, ketika Anda berdana makan, sebetulnya Anda lalu melepas. Anda melepas, mau dimakan, mau tidak, itu urusan. Saya sudah melepas. Dan tidak perlu lagi, jangan kata dimakan. Ada yang mengatakan, kok enggak dihabiskan Bante? Itu lebih parah Bante. 3 meja suruh nghabiskan semua. Pingsan. Nah, saudara-saudara, sebetulnya dengan dana makan itu kemudian kita berdana pelepasan. Lalu apa hubungannya sekarang latihan pelepasan dari anak kecil, lagu Dana Paramita, kemudian donor darah, kemudian dana makan, kemudian nanti kalau Katina kadang berdana jubah, itu juga jangan pakai embel-embel. Bante, ini jubah saya nyarinya susah Bante. Ini saya sampai ke negara-negara Buddhis loh Bante, udah saya ukur ini sama Bante. Pakai ya Bante. Dak. Ini sandal Bante. Ada beberapa orang ngukuri sandal. Untung laporan sama saya. Dia, ini kan sandal enggak bisa dicari nomornya toh. Dia mau nyoba juga takut terbang. Jadi akhirnya dia pakai lidi. Dicoba. Terus ini Bante saya sudah tahu ukurannya, awas kalau dibelikan. Saya tidak mau. Kenapa? Nanti buntutnya itu, loh Bante sandal kemarin kok nggak dipakai Bante? Lah kalau semua orang ngasih sandal terus dipakai, lama-lama bukan dipakai di kaki, lama-lama digantung di sini. Nanti kan jadi kalungan sandal saya. Ada Anggulimala kalungan jari. Ini kalungan sandal. Nah, saudara-saudara, jadi sebetulnya sekarang kita itu di dalam Dhamma belajar pelepasan. Lalu gunanya sekarang apa pelepasan itu? Gunanya salah satu adalah ketika di wihara ini ada beberapa hal yang masih umum terjadi di masyarakat. Kalau masuk Dhammasala, kan semua alas kaki diletakkan di luar. Termasuk kalau ada pesta pernikahan. Di wihara sudah sering terjadi pesta pernikahan ya? Sering terjadi enggak di Mahavihara? Sering? Nah, itu kan ada pesta pernikahan. Itu kan sepatu-sepatu kan di luar. Ada kekurangan di wihara yang sering terjadi di berbagai tempat. Saya nggak tahu apakah di Balikpapan begitu, karena saya belum mengalami, belum punya karma baik mendatangi pernikahan di sini. Kalau hujan, itu jarang terpikir untuk nyingkirkan sepatu. Jarang terpikir untuk nutupi sepatu itu dengan plastik atau apa supaya sepatu itu nggak basah. Sehingga di banyak tempat pernah kejadian, pengantin masuk sepatunya kering, pengiringnya kering, bapak ibunya kering, keluar sepatunya sudah bisa untuk mayan. Nah, saudara-saudara, bisa kejadian gitu dan kita bisa gregetan. Tetapi orang yang sudah berlatih pelepasan dari kecil, melepas waktu sekolah minggu, kemudian berdonor darah, kemudian juga berdana katina dan lain sebagainya, maka pada saat kejadian seperti itu, dia hanya punya anggapan, ya sudahlah, anggap saya berdana. Ya sudah, ini sepatu sudah basah seperti ini, ya sudah, dia bisa melepas dengan enak. Dan dia tidak merasa jengkel, tidak merasa marah, gara-gara ada pernikahan di wihara nih, sepatuku basah. Enggak, ya sudah, biasa aja.
Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kejengkelan, yang ada adalah kedamaian. Dan ini adalah bentuk kebahagiaan. Belum lagi kalau ada konsep, kadang-kadang para pandita, para bante juga di wihara selalu mengatakan, dalam kehidupan ini kalau sesuai dhamma adalah tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Pak Mariono pernah ceramah seperti itu? Tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Dan akhirnya orang ini pulang, sandalku jepit. Sebelah sandalnya lebih bermerek. Saya ingat ceramahnya para biku. Tinggalkan yang jelek, sandal jepit saya tinggalkan. Dan Ambil yang baik. sepatu yang bagus bisa aku pakai. Sampai di parkiran, helmku jelek, helm sebelah bagus. Maka tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Sepeda motorku butut, sepeda motor sebelahku bagus. Tinggalkan yang buruk, ambil yang bagus. Hancur dunia kalau seperti ini. Sesat. Nah, saudara-saudara, tapi kejadian bisa, ini sesat jelas. Yang ditinggalkan adalah perbuatan buruk. Yang diambil adalah contoh-contoh perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, jadi bukan sandal buruk ditinggal untuk dapat sandal baik. Nah, saudara-saudara, sekarang kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan kita itu hilang sandal kita juga, hilang baju kita, hilang barang-barang sepeda motor kita, helm kita. Kalau kita sudah biasa melepas, maka kemudian kita lalu menganggap, ya sudahlah, helm hilang, helm harganya kira-kira sekian ribu, sekian puluh ribu. Anggap aja saya sudah berdana sekian besar kepada makhluk yang tak tampak. Karena ini adalah dana sejati. Aku yang berdana tidak mengenal yang menerima dana, si penerima dana juga paling hanya memperkirakan si pemilik helm. Kayaknya ini helmnya si A, saya ambil aja lah. Nah, tapi si pemilik helm mungkin tidak kenal yang mengambil helm. Kalau sudah bisa merasa begitu saudara, kita ini menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik hidup kita. Kemudian kita nanti berkembang ke yang lebih tinggi lagi, yaitu bekerja. Bekerja itu kadang tetangga lebih sukses daripada kita. Wah, kadang kita juga jengkel sekali. Gimana ya, manggil dukun dari mana ini? Apakah dukun yang bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang? Ini dukun, bukan berbicara yang lain. Ini dukun yang saya sampaikan. Anda untuk apa ketawa? Anda ketawa apa? Ini saya ngomong dukun. Anda jangan mengasosiasikan yang aneh-aneh. Kebetulan saya pakai angka 20, karena kan katanya angka bagus. Tapi tidak menyebut siapa-siapa loh. Nah, jadi ini tetangga ini kok rame ya dagangannya. Apa saya ambilkan apa ya di sini? Apa garam, pas saya ambilkan beras kuning untuk supaya tetangga sepi. Saudara-saudara, ini tidak akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bukan dicapai dengan menyakiti makhluk lain. Kebahagiaan itu justru kita bisa mencapai ketika kita mau melepaskan emosi kita, melepaskan ego kita. Sehingga ketika sebelah rame, kita tidak melihat dia sebagai musuh yang harus dilawan dengan dukun. Tetapi kita justru menjadikan dia sebagai pelajaran. Kenapa bisa rame? Padahal tokonya masih baru. Oh, mungkin dagangannya lebih bagus, mungkin harganya lebih baik, mungkin servisnya juga lebih baik. Kalau gitu sekarang saya akan belajar untuk saya ikuti. Sehingga lawan dagang bukan sebagai lawan, tetapi justru sebagai teman kita untuk belajar menjadi lebih maju. Kemudian lalu kita juga melihat di kelas. Wah, ada si A yang pandai, saya kok kurang pandai.
Apakah si A ini perlu saya kerjain supaya dia sakit-sakitan? Tidak. Tapi kenapa dia bisa pandai? Saya harus belajar untuk menjadi lebih baik. Saya meniru cara dia supaya saya menjadi lebih baik. Kemudian di dalam rumah tangga, ada rumah tangga yang lebih bahagia daripada kita. Bukan dijadikan musuh. Oh, kok dia bisa lebih bahagia ya? Pasti pakai dukun. Ini udah beberapa yang begitu. Jadi mereka mengatakan gini, perempuannya ini gak cantik-cantik banget. Tapi kok lakinya ganteng dan kaya ya? Apa pakai dukun? Dukun 20 tahunan. Kenapa ketawa lagi? Ada mantra apa dengan 20 tahun? Ulang tahun toh? Nah, jadi ini kenapa ya kok bisa dia lebih bahagia? Kenapa ya dia kok bisa dapat lebih ganteng? Dukun ya ini. Kita kemudian jengkel. Saya lebih ayu, kenapa kok susah nyarinya? Sampai sekarang kok saya masih nasib jomblo terus. Ya, nah jomblo kan nasib. Single pilihan. Para biku memilih single, bukan jomblo. Aduh, Jonas itu kasihan. Jonas itu bukan bahasa Inggris. Jonas itu jomblo ngenes. Ngenes pol. Saudara-saudara, kadang-kadang kemudian kita, loh aku kok jomblo terus ya? Apa aku kurang indah? Apa kurang apa? Lalu kita benci sama yang mukanya biar pas-pasan tapi sukses. Ini kita tidak akan bahagia. Kebahagiaan bukan karena kita mengalahkan orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa memaklumi orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa memaafkan orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa rendah hati sehingga kita bisa belajar dari orang lain. Dia walaupun pas-pasan kok bisa sukses mendapatkan pasangan hidup. Aku yang lebih oke, berarti harus bisa sukses juga. Yaitu gimana? Mungkin lebih banyak senyum, lebih banyak bergaul, mengikuti cara dia, atau mungkin kita memperbanyak kebajikan sehingga akhirnya kita juga bisa mendapatkan pasangan hidup yang cocok. Nah, dengan cara seperti ini saudara, ketika kita mampu melepas, ketika kita mampu mengurangi keinginan kita untuk mau belajar dari orang lain, maka muncullah kebahagiaan itu. Jadi kalau sekarang tadi adalah bagaimana kita mencapai, mewujudkan, memperoleh kebahagiaan di dalam Dhamma, cara yang paling mudah, yang paling kita harus jadikan kebudayaan di dalam kehidupan seorang umat Buddha adalah kemampuan merelakan. Kerelaan materi adalah kerelaan awal, yaitu dengan misalnya dana paramita di sekolah minggu, kemudian berdonor darah, berdana makan, itu kerelaan materi yang tingkat awal, tetapi kerelaan yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi. Yaitu ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, ketika kita bisa menjadi orang yang rendah hati sehingga bisa belajar dari orang lain, ketika kita mampu menerima kekurangan diri kita sebagaimana adanya, bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, kita juga mempunyai kekurangan yang perlu belajar dari pihak lain, maka barulah muncul kebahagiaan. Ya, karena itu saudara-saudara, dalam rangka 20 tahun usia Mahavihara Buddha Manggala, bahwa wihara ini sudah dibangun dengan baik sekali secara fisik, tentu nanti menjadi sarana yang tepat untuk membangun mental spiritual kita ketika kita mampu melepas. Dan pelepasan nanti akan juga bisa Anda ukur atau Anda bisa cek diri Anda. Pada saat nanti diberi kesempatan untuk membantu pembangunan ruang serbaguna di Mahavihara Buddha Manggala, kira-kira kalau kita membantu nanti, apakah bisa melepas dengan rela, atau kita merasa, tidak usahlah, aku masih berat nih di zaman seperti hari ini,
Nah, itu nanti baru akan kelihatan. Semakin Anda punya kemampuan untuk melepas, baik secara materi, maka nanti Anda akan punya kesempatan untuk berlatih melepas yang bukan materi, dan itulah nanti sumber kebahagiaan di dalam melaksanakan Dhamma. Selamat ulang tahun ke-20 Mahawihara Buddha Manggala. Selamat kepada Bante Subba yang sudah punya prediksi luar biasa untuk 20 tahun ke depan. Selamat kepada para pengurus yang sudah berjuang bersama-sama, saling bergandeng tangan untuk kemajuan wihara Mahawihara Buddha Manggala. Dan selamat untuk para umat Buddha semua yang telah memiliki wihara Mahawihara Buddha Manggala yang sedemikian megah dan bagus sekali. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Iya, sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah sekali buat Yang Mulia Utamo Mahathera. Ya, baik saudara sekalian, tema kita tadi sudah disampaikan dengan sangat bagus ya oleh Yang Mulia Utamo Mahathera. Bagaimana menemukan kebahagiaan di dalam ya ajaran Buddha, yaitu di dalam Dhamma. Saudara sekalian, kita memiliki waktu untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya, ya, apakah sudah ada yang ingin bertanya jawab? Tanya jawab bisa dilakukan langsung, bisa juga dilakukan secara tertulis. Bagi Anda yang ingin bertanya secara tertulis, silakan acungkan tangan Anda agar panitia memberikan kertas buat Anda untuk menuliskan pertanyaan yang terkait dengan tema tentunya ya, yaitu menemukan kebahagiaan di dalam Dhamma. Silakan, kami tunggu yang menulis. Apakah ada yang ingin bertanya langsung sekarang dulu, terlebih dahulu? Silakan. Ya, satu orang. Panitia, tolong diangkat tangannya Pak sekali lagi. Panitia, apakah ada mikrofon di sana yang bisa digunakan? Ya, ini sudah ada. Ya, mohon berdiri Pak. Sebutkan nama. Langsung pertanyaan Pak ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Alex. Pertanyaan saya, tadi Bante sempat menjelaskan berapa kali Bante juga ngomong bahwa belum ada karma baik gitu ya. Kita agama Buddha juga sangat sering dihubungkan dengan karma baik. Nah, pertanyaan saya terkait dengan kebahagiaan ini. Apakah seseorang bisa dapat kebahagiaan juga tergantung dengan karma baik itu? Karena seringkali ya, kayak kita malam ini hadir di sini semua gitu. Untuk mendengar bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi mungkin nggak semuanya akhirnya menerima kebahagiaan itu sendiri gitu. Apakah karena itu karma baik juga faktornya. Nah, terus sebagai lanjutannya, kira-kira bagaimana cara kita tahu kriteria bahwa kita sudah dapat kebahagiaan itu sendiri? Ya, jadi ini kita udah nemukan gitu. Kriterianya apa, Bante? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat pertanyaan Pak Alex. Langsung saja Bante, boleh? Iya. Iya, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi bahagia ini apa karma ya? Saudara-saudara, di sini ada anak sekolah atau enggak? Siapa yang masih sekolah? Mana? Mana yang masih sekolah? Bagus. Mana orangnya? Berdiri dong. Ada suaranya kok, saya lihat ternyata sudah ubanan. Ayo, siapa yang masih sekolah tunjuk jari atau berdiri karena masih kecil? Oh, satu orang saja. Ayo, tunjuk jari. Yang agak lama supaya saya mau lihat. Yang mana yang sekolah? Oh, ini. Calon pemimpin nih Bante, orange, baju orange. Oke. Baik. Nah, baik, sudah cukup. Nah, sudah berdirinya bagus. Saudara-saudara, saya cerita tentang anak sekolah sekarang. Anda yang lain mungkin sudah pernah mengalami waktu sekolah dulu. Secara umum, masuk angin, sakit kepala, pilek, batuk, karma baik atau karma buruk? Secara umum, karma buruk kan? Nah, karma buruk. Jadi, kenapa kamu
Kok nggak masuk sekolah? Karma buruk berbuah. Sakit kepala. Betul? Nah, saudara-saudara, ini saya tadi cerita sama tentang anak sekolah. Sakit kepala, kemudian jadi tidak bisa sekolah. Ternyata saudara-saudara, hari itu sekolah juga libur karena hujan bocor kelasnya. Jadi akhirnya orang yang sudah datang dipulangkan. Jadi anak yang tidak sekolah tadi gara-gara sakit, dia akan mengatakan apa? Untung aku masuk angin, jadi aku nggak perlu susah-susah ke sekolah. Loh, kok jadi berubahnya cepet? Tadi katanya karma buruk, ternyata sakit jadi karma baik. Kenapa? Karena dengan sakit saya jadi tidak perlu sekolah. Saudara, ada cerita lagi yang lain. Pengusaha rugi satu minggu rugi 50 juta. Karma baik atau karma buruk? Siapa yang setuju itu karma buruk? Satu minggu rugi 50 juta. Wah, itu pasti anaknya pengusaha tuh. Suaranya kecil, dia tahu 50 juta rugi seminggu itu adalah karma buruk. Yang lain malah enggak tahu. Ayo coba, siapa yang setuju rugi 50 juta seminggu adalah karma buruk? Tunjuk jari. 1, 2, 3. Siapa yang tidak setuju rugi 50 juta seminggu adalah karma buruk? Saya lagi tuh. Siapa yang datang tidak membawa tangan? Sehingga apapun yang saya tanyakan, Anda cuek, tidak tunjuk jari. Semua nggak bawa tangan. Saudara-saudara, apakah Anda setuju kalau rugi 50 juta seminggu itu karma buruk? Setuju? Sungguhan ya. Tapi tangan Anda enggak bawa nih. Tapi telinga masih bawa ya. Oke. Tapi saudara-saudara, teman kerja Anda yang sama bisnisnya, ternyata dalam seminggu ini ruginya 100 juta. Jadi Anda merasa karma buruk atau karma baik dibandingkan teman Anda yang rugi 100 juta seminggu? Kurang buruk. Ternyata tidak terlalu buruk. Nah, saudara-saudara, ternyata saudara, itu semua tergantung pola pikir. Anda tidak gampang-gampang lalu menyimpulkan ini karma burukku, ini karma baikku. Kalau Anda bisa melihat dari sudut pandang positif, maka itu bisa menjadi kebahagiaan bagi Anda, sumber kebahagiaan apapun juga. Sehingga ada orang mengatakan, cobalah menggunakan kata untung setiap kali Anda menemui apa saja. Jadi ketika Anda bekerja keras, memperoleh keuntungan 5 juta sehari, Anda mengatakan untung saya 5 juta. Tidak kurang dari 5 juta. Tapi Anda sudah kerja keras, Anda tetap rugi. Satu hari rugi 3 juta. Anda tetap mengatakan, untung rugiku cuma 3 juta, tidak lebih. Dan itu mengkondisikan pikiran Anda selalu bisa menerima kenyataan, dan Anda bisa merasa bahagia. Dan kata-kata ini sudah
banyak digunakan di dalam masyarakat. Misalnya terjadi di mana-mana sekarang sudah banyak jalan tol. Sayangnya tol Balikpapan Samarinda ini saya dengar-dengar masih di kilo 38. Saya sudah bayangin, apakah Balikpapan ini sudah ada pintu tolnya? Ternyata prediksi saya salah. Jadi saya memang tidak bisa memprediksi. Yang dekat saja tidak bisa memprediksi, apalagi 20 tahun, ya tidak bisa. Nah, saudara-saudara, di beberapa tempat, terutama di Jawa, jalan tol ini sudah di mana-mana ada. Nah, orang kadang di jalan tol itu ngebut. Padahal jalan tol itu ada kecepatan maksimalnya 80 sampai 100. Karena kalau lebih dari itu, walaupun sepi, walaupun kalau di jalan tol itu rasanya jalan 150 itu rasanya pelan. Karena sepi sekali, kok nggak nyampe-nyampe ujung sih. Tapi itu risikonya tinggi sekali. Sehingga bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu sering terjadi kecelakaan tunggal di jalan tol. Berita di kecelakaan tunggal itu sering mengatakan gini, terjadi kecelakaan tunggal di kilo sekian antara kota ini dan kota ini. Lalu berikutnya, beruntung semua penumpang sehat selamat. Atau beruntung hanya terjadi luka-luka ringan. Luka ringan itu ya patah kaki, patah rusuknya itu luka ringan, bukan patah leher, itu luka ringan. Tapi itu ada kata-kata beruntung. Terjadi banjir besar, beruntung hari libur. Saudara-saudara, ini sebetulnya adalah merupakan pola pikir untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kalau kita bisa seperti itu, hidup ini akan bahagia. Dan kalau tadi Anda tanya kriterianya bahagia di mana? Selama Anda bisa menerima semakin banyak kenyataan yang Anda hadapi, maka semakin bahagia hidup Anda. Tapi semakin banyak penolakan pada kenyataan Anda, aduh umur ini kok jalannya cepet ya. Karena ini kalau sudah cepat gini kan selangkah nih menuju krematorium. Aduh, Anda akan menderita. Tapi ketika ya ini jalannya cepat. Rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam menuju ke dunia putih. Tapi tidak apa-apa, masih ada kesempatan bersama-sama dengan Anda. Di usia saya nunggu duduk di depan Anda ini sampai memutih rambut saya ini. Baru dikasih kesempatan malam hari ini. Dan ketika saya bisa memanfaatkan, maka saya merasa bahagia saja. Saya tidak merasa penungguan saya 20 tahun sia-sia, tidak. Saya biasa-biasa. Kenapa saudara? Karena ini pola pikir. Jadi semakin banyak Anda bisa menerima kenyataan apapun dalam kehidupan Anda, suka maupun duka, maka Anda akan semakin bahagia. Kalau di dalam drama dikatakan, Anda melihat hidup ini sebagaimana adanya. Ya, jadi Anda lalu lihat, oh enggak ada. Yang disebut duka itu apa? Yang disebut penderitaan. Itu karena saya berharap ego saya. Tapi kalau saya bisa melepas ego saya, maka seluruh dunia ini menjadi satu kebahagiaan bagi saya. Ya, jadi yang ukuran kebahagiaan itu pun ada pada Anda dan itu bersifat sangat subjektif. Tidak bisa dikriteriakan. Saya hanya bisa mengatakan sebanyak mana Anda bisa menerima kenyataan suka maupun duka, sebanyak itulah kebahagiaan yang akan Anda rasakan dalam kehidupan ini. Begitu, terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah bisa diterima Pak Alex ya. Jadi intinya adalah bisa menerima kenyataan. Bante tadi katakan bahwa kenapa tema kita kan soal bahagia Bante ya. Banyak orang tidak bisa terima kenyataan, tidak bisa bahagia karena tidak bisa menerima kenyataan. Betul ya? Seperti tadi Bante mengatakan rambutnya meninggalkan dunia hitam. Saya pun tidak bisa menerima kenyataan itu. Tetapi saya ada upaya. Kalau Bante kan gak mungkin ke tukang salon.
Saya sebelum datang ke sini, ini di Zoom dekat sekali ya. Di Zoom dekat sekali ini. Itu rambut saya dicat dulu. Supaya nanti yang orang Samarinda ini jangan bilang loh kamu tua banget. Nah gitu. Saya juga tidak bisa menerima sebetulnya, tetapi saya ada upayanya. Kan gitu Bante ya. Kalau kita upaya kan nggak bisa terima menderita, daripada menderita ya saya berupaya. Datang ke salon dicat, dipotong agak pendek, kelihatan lebih muda 5 tahun, kan gitu. Nah itu, jadi buat AI, ya ini khusus AI ini, ya kira-kira muka sudah meninggalkan dunia yang agak-agak kencang gitu kan. Yang tadinya kencang banget, begitu dipegang masih, lucu ya, masih nggak ikut gitu ya. Sekarang mungkin begitu itu agak ikut sedikit gitu kan ya. Nah tidak bisa menerima, ya pasti menderita. Kan itu tadi Bante katakan kan, betul tidak? Lah kita dulu yang bodinya mungkin, yang laki mungkin dia kan 6 pack ya kan. Nah sekarang 1 pack alias 6 month gitu kan. Lah ya bagaimana? Kalau Bante bilang tidak bisa menerima kenyataan ya pasti menderita kan gitu ya. Kalau tidak ada upaya. Kalau ada upaya kan mungkin lain ceritanya Bante ya. Demikian juga ibu-ibu, tadinya dulu badannya singset begitu kan. Sekarang sudah banyak kantong handphone di mana-mana. Ini istilah Bante Utamo entah tahun berapa gitu kan. Tetap lucu itu. Ya kan, kantong handphone begitu kita ketemu, AI bawa kantong handphone ya. Mana itu? Soisiawa luah. Ini hanya mesti bukan kantong handphone ini. Ini kelebihan lemak nih. Kalau tidak bisa menerima kenyataan, ya menderita, kan begitu. Tadi Bante bagus loh ketika di depan tadi memang sengaja tidak saya review dulu karena saya juga bisa memprediksi Bante. Tapi belum mengalahkan guru saya di depan ini. Yang 20 tahun ya. Prediksi saya adalah nanti pasti akan muncul pertanyaan itu gitu kan ya. Soal tadi kan Bante yang ditanya Pak Alex itu kan. Yang tadi Bante contohkan betul. Senang dan bahagia beda, betul ya. Ada HP baru kita beli, orang tua begitu dapat HP baru. Dia kagak bisa. Nerima telepon aja bingung. Ini geser mana, ini geser mana, geser mana ini. Bingung dia. Nggak bisa, artinya tidak bisa beradaptasi. Nah Bante bilang kan kesenangan tadi eksternal faktornya, betul ya. Kita dapat HP baru kita senang. Kita dapat baju baru, kita senang. Kita dapat sesuatu yang baru senang gitu kan. Dapat istri baru, jangan ya. Artinya, pasti kita senang mendapat sesuatu yang baru. Tetapi kan tadi Bante katakan sifatnya temporer. Betul ya? Sementara. Yang mana yang lama, ini yang penting tadi kita dengarkan sebetulnya. Bante tadi katakan apa? Mencontohkan tadi dengan sangat bagus kan ya. Yang bahagia itu adalah faktor internal. Kita melepas coba, kita berdana. Tadi yang PMI tadi ya. Ada yang suka berdana darah, berdonor darah kan. Betul ya? Bahkan mungkin ada yang dapat PIN dan sebagainya itu. Dia kan nggak tahu siapa yang didanakan darahnya itu kepada siapa maksudnya. Kan nggak tahu, tapi kan bahagia aja. Nah itu mungkin yang perlu kita pelajari, kita ikuti. Gitu kira-kira ya Pak Alex ya tadi ya. Kemudian saudara yang tadi Bante katakan. Saya ingin menambahkan sedikit saja Bante, izin Bante ya. Yaitu soal perbandingan. Kita hidup ini perbandingan bisa buat bahagia, bisa buat menderita. Perbandingannya kalau ke atas kita biasa menderita untuk urusan duniawi. Saya hanya punya mobil motor bebek. Dia sudah punya mobil bagus. Mobilnya serinya ini. Yang punya mobil seri A, yang mobil seri B bagus. Nggak pernah akan selesai, pasti menderita. Begitu Bante ya. Pasti gitu kan, kalau duniawi lihatnya ke atas nggak pernah akan puasnya. HP kita, begitu kita lihat HP kita, ini lempar kucing aja, teler 2 malam ini kucingnya ini. Begitu lihat sebelah, keren banget. Saudara sekalian, saya pernah ketemu orang konglomerat, Bante, di sebuah acara, HP saya sih lebih keren dari dia lah ya. Begitu saya lihat HP dia, maaf ya, saya nggak boleh sebut namanya, tetapi ini perempuan-perempuan pasti sering pakai mereknya. Saya juga 1-2 kali pakai mereknya untuk yang wajah. Gitu ya, untuk yang wajah, para Bante pasti enggak lah ya. Saya lihat HP-nya saudara, dia pakai HP diikat karet. Kayak kita beli pecel. Karet 1 pedas. Karet 2 agak pedas. Karet 3 pedas beneran. Saya nggak tahu di sini mungkin masih ada juga kan. Diikat karet 2.
Lalu saya dengan pelan saya tanya, maaf Pak, ini HP Bapak nggak ganti Pak, itu udah baru-baru tuh anak-anak muda. Terus dia tanya saya, apa gunanya HP? Ya untuk telepon sama mengirim pesan. HP saya bisa nggak? Bisa Pak. Oh ya udah. As simple as that. Dia bahagia loh dengan HP yang kayak gitu. Begitu dia lihat aja kita nggak tega. Lihat dia angkat terima telepon dengan 2 karet 2 warna. Nggak tega loh. Aduh Pak, ini gimana ini Pak, nggak ditutupin HP-nya ini. Tapi dia tidak soal. Karena dia bisa yang Bante katakan menerima kenyataan. Nah, dan dia tidak membandingkan ke atas, betul ya? Makanya ada seorang ulama yang saya kagumi. Beliau mengatakan untuk hal-hal duniawi kita harus lihatnya ke bawah. Baru kita bisa puas. Untuk hal-hal yang berbau spiritual kita lihat ke atas. Kok dia lebih rajin ke wihara ya? Seminggu sekali, gua 2 kali. Dia 2 kali, gua 3 kali. Dia 3 kali, gua 4 kali. Dia seminggu, gua 8 hari. Nah ini, tapi untuk hal duniawi, ya saya bersyukur saya masih punya mobil. Tetangga sebelah kemana-mana cuma naik motor. Yang motor bersyukur, aduh saya bersyukur saya punya motor. Kemana-mana tetangga saya naik sepeda. Yang sepeda lihat ke bawah, aduh saya bersyukur masih punya kaki bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh nggak jalan-jalan. Artinya lihatnya ke bawah, betul kan ya? Nah jadi saudara, perbandingan kadang-kadang bisa membuat kita bahagia, memang kadang tidak. Saya sudah berhenti membandingkan diri saya atau membandingkan apapun kepada orang lain, Bante. Jadi kalau ada orang lain lebih pintar ya nggak apa-apa. Ada orang lebih kaya di sini, para sponsor ini kan pasti lebih kaya dari saya. Ini ada beberapa nama yang saya kenal nih, ya kan? Tapi belum pernah ngirim ban ke saya ini memang. Ya kan, dari Samarinda ini saya udah lama nggak ketemu nih ya. Misalnya gitu, pasti lebih kaya. Tapi apakah saya merasa ini? Enggak, karena saya mengerti bahwa kalau kita bandingkan ke atas nggak pernah selesai. Dan tidak pernah akan bahagia seperti yang tadi Bante sampaikan gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat yang mulia Bante, sudah menjawab dengan sangat bagus ya. Saya akan ke kertas dulu, ini pertanyaan orang sejuta umat di banyak tempat, di banyak daerah ya. Tentang ini Bante, bagaimana jika ke wihara justru banyak konflik dan masalah? Apakah kita sebaiknya tidak perlu ke wihara lagi atau pindah wihara? Dia tidak menemukan kebahagiaan maksudnya. Silakan Bante. Iya, saya memahami yang tadi Pak Po sampaikan ini pertanyaan sejuta umat. Ya, karena memang di banyak tempat seperti itu. Kadang-kadang umat Buddha ini juga unik. Di dalam agama Buddha kan diajarkan untuk mengurangi keakuan. Tetapi nanti yang mengurangi keakuan itu yang baru-baru datang. Semakin senior, keakuannya semakin gede. Makanya kemarin di satu tempat itu saya menyatakan, gini ya, wihara ini sekarang, sudahlah, jangan pakai buku parita. Kasih layar di depan. Jadi, saya tidak tahu di Balikpapan apa begitu, sudah? Pakai layar apa belum? Sudah pakai layar. Jadi, Namo Tassa Bhagavato sudah di situ semua. Jadi tinggal pakai komputer. Jadi semua orang lihat di layar itu. Kayak tadi Indonesia Raya tinggal lihat di situ. Indonesia Raya tadi bagus sekali toh? Ada Bante Subah loh di situ. Anda lihat enggak? Lihat. 2 kali lagi muncul. Wah. Saudara-saudara, saya nyampaikan di wihara itu karena kebetulan baru dibangun. Kamu kasihlah instalasi, kemudian dikasih layar LCD begini misalnya, ini kan bagus sekali, ini layarnya 3D loh. Tadi saya lihat, wah ini penarinya aja sampai kelihatan di depan pohon-pohon yang luar biasa, ini 3D. Nah sekarang kalau wihara dikasih seperti ini, kemudian di situ ada misalnya nama Karagata, Arahang sama Sambudo, sudah sama terjemahannya. Kemudian nanti parita apa, itu semua ditulis di situ semua. Maka nanti umat-umat yang ego-ego itu sudah tidak bisa mengembangkan egonya lagi. Karena biasanya kalau pakai buku, Arahang sama Sambudo, orang yang baru mana nih?
Yang ego, yang mana? Sering datang ya. Kamu nanti kalau sering datang, kamu tahu. Kalau kamu jarang datang ya seperti sekarang, mengganggu. Itulah sejuta umat. Mungkin ada loh yang dari pelakunya juga. Itu menjengkelkan, saudara. Itu yang kadang-kadang menghambat kemajuan umat Buddha. Karena dia lalu merasa umat Buddha ini tidak mau menyapa, tidak mau rendah hati untuk membantu. Lebih parah lagi, saudara. Orang datang ke wihara, itu dibiarkan seperti orang hilang di tengah hutan. Terus nanti duduk. Kamu laki atau perempuan? Duduk salah tuh. Posisinya sana. Lah nggak ada yang ngasih tahu. Tuh. Ya, kemudian mau ke toilet di mana? Cari sendiri. Baru pertama ya ke sini, tumben. Saudara-saudara, ini yang menjengkelkan. Ya, itu yang membuat pertanyaan itu muncul, yaitu aku tuh seperti tidak diterima. Kemudian selesai kebaktian, geng-gengan. Ngegeng, yang satu di grup sana. Begitu ada yang datang, ganti frekuensi. Menjengkelkan sekali. Nah, saudara-saudara, karena banyak orang yang ego-ego seperti itu, akhirnya di wihara terjadilah pertempuran. Karena antar ego ini tidak mau kalah. Dan umat itu yang baru datang ditarik ke yang lain-lain. Jadi begitu datang, kamu ikut sini saja. Ini kalau yang ramah, sini. Jangan ikut yang itu. Situ orang ego-ego itu. Menjengkelkan. Dananya kecil, egonya besar. Saya dananya besar, ego nggak pernah saya besarin. Lah ngomong gini ini apa nggak egonya besar? Gitu kok dijual omongan gituan. Tapi itu yang kejadian, akhirnya terjadi provokasi. Dan akhirnya orang, aduh nggak enak ya ke wihara. Saudara-saudara, Anda mau wihara mana saja ketemunya sama. Jadi sekarang, Anda ke wihara itu tujuannya apa? Sama dengan HP karet 2 tadi yang pedes itu. Tujuannya apa loh ke wihara? Saya mau cari orang, mau cari biku, atau mau cari dhamma. Kalau mau cari dhamma, cuek aja dengan orang-orang itu, cuek aja dengan biku-biku. Nggak usah pusing. Ada dulu orang mengatakan, saya nggak suka sama biku itu. Kenapa? Di Namaskarai nggak lihat. Loh, kamu kan bukan namaskara sama bikunya toh. Kamu kan sebetulnya kan menghormat, itu kamu adalah berlatih untuk rendah hati. Ya, kepada biku yang kamu nggak kenal saja kamu bisa namaskara, apalagi sama orang tua. Oh gitu toh maksudnya. Padahal saya itu biasanya kalau namaskara saya panggil, Bante. Namaskara dulu ya. Lu Bantenya enggak lihat saya. Anda namaskara untuk diri Anda sendiri, bukan untuk bikunya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah jengkel begitu, kita lalu merenung, saya tujuannya ke wihara itu ngapain? Saya tujuannya adalah belajar dhamma. Dan orang-orang yang menjengkelkan itu adalah guru-guru dhamma yang luar biasa. Bisa nggak saya tetap punya keseimbangan batin ngedepi orang-orang yang menjengkelkan itu? Atau saya ikut tergoda, ternyata aku lebih baik daripada mereka. Anda tentu tahu tuh orang yang latihan meditasi, 4 orang latihan meditasi. Dalam meditasi jangan ngomong-ngomong.
4 orang. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Capek. Sama. Capek ya? Iya. Terus orang yang ketiga, kalian capek? Aku belum. Terus orang yang keempat, kalian ini ngomong aja. Dari tadi, ini loh saya nggak ngomong. Bodoh aja toh, sama aja toh, ngomong aja. Nah, pertempuran-pertempuran di wihara itu seperti itu. Anda tenangkan batin Anda, cuek, terserah dia mau apa. Pokoknya saya datang untuk kebaktian. Walaupun nanti, kadang kita sudah kebaktian, santai, diam, baca parita dengan tenang, diajak ngomong kita nggak mau pusing semua. Kadang-kadang kita ya digosipin, tuh orang yang sok suci. Buaya di wihara sok-sokan dasar. Tapi kita lalu mengatakan, bagus, saya tetap bisa tenang batinnya, saya bisa melepas. Kalau darahku saja bisa aku donorkan. Apa sih artinya kuping? Aku donorkan juga. Kamu ngomong apa, sudah terserah, biar masuk kuping sini, enggak apa-apa. Toh kamu yang bikin karma buruk. Kalau sekarang aku bawa ransel, tadi saya lihat beberapa orang bawa ransel itu panitia. Ransel itu kan berat. Wah, sampai panitia tadi ada yang bawanya, petugas wihara itu loh, siapa yang suka bawa ransel tadi? Siapa jenenge ya? Ada anak wihara lah itu. Bawa ransel. Kemudian kalau yang bawa ransel itu kemudian ditanya, mau nggak barangnya saya bawakan? Kira-kira kalau Anda bawa berat begitu, terus ada orang ngomong, mau nggak dibawakan? Mau nggak? Mau. Kemarin saya juga bawa kok tas. Wah, bagi saya sih berat. Ya namanya kan makan sedikit, jadi agak berat. Ya saya kan beda sama Pak Po. Pak Po malam masih makan-makan. Saya kan enggak. Kemudian begitu saya turun dari eskalator itu, kemudian ada Romo yang terima. Nanti saya bawakan. Nah, saya mau. Nah, dia kan makan 3 kali. Bawakan. Romo Sugio, bawain. Dibawain terus kemana-mana sampai masuk kamar. Oh, bawain, enggak apa-apa. Kan 3 kali makan. Dia kan sekali ngirit. Nah, saudara-saudara, Anda kalau digitukan mau nggak? Mau kan? Dibawakan bebannya mau toh? Saudara-saudara, kita dalam hidup ini juga punya beban yang disebut dengan karma buruk. Aduh, pikulan karma buruknya ini besar. Terus ada orang memaki kita. Itu sebetulnya ngurangi beban kita. Jadi sebetulnya kita terima kasih. Lagi dimaki lagi. Yang banyak. Paling masih marah sih ya. Kenapa saudara? Karena beban kita berkurang. Tapi kalau kita kemudian emosi, loh kamu maki saya, belum tahu ya saya ini siapa? Nah siapa kamu? Kok dirinya sendiri nggak tahu? Nggak bisa ngomong kita toh. Nah tapi kita kan emosi, saya ini orang kaya, saya ini orang sukses, saya ini orang apa. Itu sebetulnya kemudian kita ngumpulin lagi beban. Jadi tadi yang dikurangi itu, akhirnya tambah berat lagi. Dia ngurangi sedikit, kita nambahnya banyak. Nah sekarang di wihara itu sarana untuk ngurangi beban ini kalau ketemu orang yang aneh-aneh itu. Kamu gaya ya, sok suci ya, terima kasih. Aduh, lebih ringan. Ada yang lain lagi bisa diomong? Mungkin gosip-gosip yang lain, hoax-hoax yang lain mungkin.
Lumayan loh kamu mengurangi beban karma burukku sehingga nanti setelah selesai kehidupan ini jos aku lahir di alam yang happy-happy, aku akan bye-bye sama kamu. Itu kalau di wihara, di rumah juga sama saudara. Di rumah juga sama. Pasangan hidup ngomel-ngomel, terima kasih. Kamu hari ini baik sekali. Mengurangi ransel bebanku yang banyak tolong ngomelnya. Ada bahan yang lain yang bisa diomelkan karena rasanya 20 tahun kamu ngomelnya itu terus. Saudara-saudara, kalau kita bisa seperti itu, rumah tangga itu sudah tidak ada yang ngomel aja. Percuma ngomel sama kamu, aku malah kena sendiri. Loh berarti kamu nggak mau berbuat baik. Kurangi dong karma burukku. Ayo ngomel lagi. Coba saudara. Kalau Anda bisa seperti itu, maka rumah tangga pun bahagia. Orang yang tanya ini, dia kan merasa, aku di wihara gegeran terus. Lebih baik aku pindah wihara. Kalau aku di rumah gegeran terus, iya kan? Jawabnya kan akhirnya, aku pindah ke tetangga dong. Padahal itu bukan jawaban. Kita harus menyelesaikan masalah pada masalahnya. Ya, kalau Sang Buddha kan pernah dimaki orang pun Sang Buddha kan menjawab. Ya kalau kamu sekarang disediani minuman, disediani makanan, dan kamu kemudian sebagai tamu kamu tidak makan, tidak minum, kira-kira makanannya tadi siapa? Bagaimana coba? Kembali kepada si penyaji toh. Jadi kalau saya sekarang dimaki, saya sekarang jengkel di wihara, dijengkelkan, dan saya tidak menanggapi itu, kan akhirnya kejengkelan itu kembali kepada si pelaku. Ya, karena itu saya menyarankan jangan pindah, jangan emosi, jangan stres, jadikanlah itu sebagai latihan kesabaran Anda. Anda sudah bisa berdana paramita dengan materi, coba sekarang berdana keakuan, berdana kesabaran, berdana kuping Anda, berdana mata Anda, untuk melihat hal-hal yang buruk di lingkungan Anda itu sebagai hal yang netral saja. Karena baik dan buruk itu hanya ada dalam pikiran Anda sendiri. Ya, nah oke. Iya, terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Bante Utama Mahathera. Ya, ini kenapa Bante Utama menjawabnya agak panjang, karena memang ini penting ya. Di mana-mana persoalannya adalah itu. Ya kan, datang ke wihara orang baru. Jadi saudara sekalian, beda sekali kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lain ya. Mereka ketika ada datang orang baru, waduh disambutnya luar biasa. Gegap gempita, betul ya? Mari. Dan satu perlu diingat bahwa saudara, tidak semua orang Buddhis ya yang mengerti bahasa Pali. Betul ya? Bahasa Pali nggak ngerti loh. Tulisannya apa, bacanya apa. Vihara, orang baca vihara kita ketawa. Ketawanya 2 hari 2 malam lagi. Kok bacanya vihara? Bukan, setiap V bacanya jadi W. Kan dia nggak ngerti. Iya kan? Ketika baca parita misalnya, untung saja parita yang sering kita baca itu alunannya lambat. Ya kan? Namo tassa bhagavato. Masih bisa diikuti. Coba kalau yang teman kita yang liamkeng. Namo latanato laye namo liye ponu jadi sabo laye poti sato boye. Dia nanya, sampai mana? Mbuh. Bener nggak? Loh, ini parita kita masih oke loh speednya Bante ya. Temponya masih seperti itu. Budang saranang gacami. Masih bisa diikuti tuh pelan. Coba kalau udah niencing itu, waduh, bingung loh. Nanti artinya kita harus baik hati. Bahwa, oh sampai sini Pak, buku kita kasih ke dia. Memang jengkel juga sih, karena bolak-balik pasti 10 kali kan ya. Bolak-balik. Sampai bingung dia kan ya, itu pasti. Namanya baru. Nah tadi kan Bante sudah sampaikan, sebaiknya kita pakai layar. Kalau pakai layar kan semua kan, memang yang Bante sampaikan betul ya. Saya ngalamin tuh dulu. Pertama kali ke wihara lihat orang baca parita nggak pakai buku, ini orang hebat ya. Tutup mata. Ya kan?
Karania mataku salena. Wih, keren loh ini orang. Padahal udah itu tiap hari bacaannya rupanya. Ya hafal lah dia kan ya. Tapi orang yang baru datang kan kagak ngerti. Apalagi Karania 10 bait lagi. Betul tidak? Bait keberapa ini? Nggak tahu. Nah itu bingung kita. Jadi karena itu maka untuk menjaga ini, pertanyaan ini nggak usah. Tadi Bante benar. Mau kemanapun kan Bante kan Sang Buddha pernah mengatakan ketika di desa ini dihina-hina orang. Yang mulia Ananda mengatakan Bante ya. Apa kita pindah saja Sang Buddha yang mulia. Kita pindah saja. Oh dimanapun kamu pergi tetap akan ada. Makanya istilah orang kan, istilah yang pernah kita ketahui kan dikatakan begini. Ketika kita duduk mungkin orang membicarakan kita. Tapi ketika kita berdiri ya kita membicarakan orang. Dunia kan kayak gitu kan. Dunia itu seperti itu. Nah karenanya saudara, buat yang bertanya ini nggak usah pindah wihara. Sampai di akhirat pun akan begitu terus, sama aja itu. Sama aja itu. Nah tadi Bante sudah katakan, cuma saya sebagai umat biasa, saya ingin menyarankan pengurus wihara. Nggak boleh super cuek terhadap orang baru. Ketika kita lihat orang baru datang, kita langsung, baru pertama ya Pak, iya, mari. Ini toiletnya di sini, atau mau ke toilet dulu? Ini toiletnya nih. Ya Bante ya, kayak kemarin saya ke wihara, izin Bante, saya dibawakan, ternyata ada kantinnya. Ada kantinnya, terus kan kemarin tuh ada Pak siapa itu, Pak Boge itu. Pak Boge bilang, ayo kita coba ke kantinnya. Oh ada kantin, ada kafenya. Kita masuk ke kafenya, masuk ke bawah, lihat itu pusdiklatnya yang peletakan batu pertama. Kita nggak tahu, saya nggak ngerti. Orang baru, nah kalau orang yang baru datang digituin, dia akan senang. Dia akan bahagia. Minggu depan datang lagi. Ya kan, ikut kebaktian lagi. Tapi kalau kita datang pertama kali, toilet Pak, cari sendiri sono. Ya gimana? Ya kan, nggak tahu orang baru. Nah karena itu saudara, saran saya sebagai umat awam, pengurus wihara, ayo ada apa-apa kita kasih tahu. Umat, ini ke sini. Toilet ke sini, kebaktian di sini, mau meditasi di sana, mau dana makan di situ. Setelah dana makan tolong jangan ditonton Bantenya makan. Nah itu penting. Baru-baru ini kami dari satu kota, Bantenya makan, ada pakai akuarium. Karena ini direkam, gua nggak berani saya bilang kotanya, ntar gua nggak bisa balik. Soalnya masih banyak acara di situ soal ini. Yang dana berjubel Bante, 4 meja, 5 meja full. Waduh, foto-foto Bantenya makan baru gini, cekrek. Ibu bapak, saya umat biasa. Kalau dengan Bante, saya menyarankan jangan ajak selfie. Ya, kita biasakan. Kemarin izin Bante, saya ketika ke wihara Bante, ke wihara Mahawihara kita, ya kan dengan beberapa teman Patria. Teman Patria bilang gaya bebas, oh nggak boleh, nggak boleh. Kita bayangkan kalau kita gaya bebas di depan di situ yang di patung Buddha itu, kita gaya bebas misalnya kayak gini lah katakanlah kan ya. Tolong kamera sesuaikan saya, kepala saya kepotong nih. Kita gaya di depan patung, di belakang kita gini. Nanti semua orang kira-kira ngikutin nggak? Nggak boleh. Tapi teman-teman tanyanya bercanda sih. Cuma saya nggak mungkin. Saya pasti bilang kita boleh tetap anjali. Ada satu biku Thailand ketika saya datang ke Wat Arun, ada seorang biku bilang gini. Biku ini senior juga ya. Bante Thailand, bisa bahasa Indonesia sedikit, pernah ke Tangerang. Jadi Bante ini ketika setiap ada orang minta foto, Bante pasti langsung begini. Pakai bahasa Inggris yang sebisanya. Setiap orang minta foto sama Bante, Bantenya bilang. Saya tanya, Bante tujuannya kenapa Bante? Bagus sekali jawabannya. Bante bilang supaya dia tidak merangkul saya. Loh bener kan? Loh bule kan kagak ngerti. Dia merangkul Bante, apalagi cewek merangkul. Mukanya dekat lagi. Saran saya, ya tapi kalau Anda selfie posisi sopan mungkin ini. Tapi jangan biasakan hal-hal yang kita tidak ingin umat lain melakukannya kepada biku kita gitu loh. Itu penting loh, betul ya. Selfie lah yang kurang pas gitu. Saya hobi fotografi juga. Saya hobi
media sosial juga gitu. Tetapi foto kayak gitu nggak mungkin saya tampilkan. Ya, jadi harus kita jaga. Termasuk tadi yang wihara ini kita jaga baik-baik. Ada umat yang datang baru. Ayo Pak, mari Pak, ayo kita baca parita bareng-bareng. Jadi dia senang. Minggu depan dia datang lagi. Bukannya dia pindah ke wihara. Pindah ke wihara akan begitu terus lah. Sampai akhir hayat akan begitu terus. Nggak akan ada perubahan ya. Baik, kita punya waktu sudah habis Bante. Tapi ya sudah, mohon maaf yang menuliskan pertanyaan ini tidak bisa kami bacakan ya. Jadi ini tidak bisa kami bacakan. Nanti mudah-mudahan Anda bisa mengunjungi websitenya dari Bante Utamo. Anda bisa follow setiap hari paling tidak dari media sosialnya Wihara, Maha Wihara Buddha Manggala. Ada Instagramnya, betul ya? Ada Facebooknya, ada Twitter nggak? Panitia? Ada Twitter nggak? Nah itu ada media sosialnya. Biasanya dicantumkan, silakan di follow supaya bisa ikut update-nya, ya, kemutahirannya. Kemudian jika ingin mengikuti informasi dari Wihara Bante yang ada di Bodigiri, bisa ikut di Instagramnya yaitu Bodigiri. Setiap hari ada kata-kata bijak yang bagus yang bisa buat kita tenang, ya, supaya kalau Anda lagi nyetir, ya kan marah-marah karena disalib orang, langsung buka Bodigiri. Kesabaran adalah cara bertapa tertinggi. Ada Spotify juga ada Spotify juga. Bodigiri juga. Artinya, percaya saudara, kalau kita lagi marah nih disalib orang, bacalah Dhammapada, buka media sosial. Jangan buka yang bikin marah, jangan. Buka yang damai-damai. Bodigiri bisa diikuti untuk kelanjutannya. Tanya jawab. Bante masih menjawab juga Bante ya. Di samagipala.org.id bisa di situ ada tanya jawab yang dijawab langsung oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Baik saudara, demikian saja kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang meriah buat Bante Utamo Mahathera. Terima kasih Bante mewakili panitia atas Dhamma Talk-nya yang luar biasa.